Semangat, haleluya. Masih ada semangat? Tetap bersemangat ya, karena semangat ini sangat penting. Mari kita baca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi semangat itu sangat penting. Jangan sampai semangatmu menjadi lemah. Amin. Sebab dikatakan kalau kita punya semangat, kita dapat menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan. Apapun kesulitan itu, kalau kita ada semangat, kita akan dapat menghadapi. Akan ada jalan keluar. Tapi kalau sudah loyo, gak punya semangat, nah itu yang bahaya. Sebab itu mari, saudara tetap mau bersemangat. Apapun kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi dalam hidup ini, apakah itu dari sisi perekonomian, dari kesehatan, dari apapun juga, maju terus bersama Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Nah, kita mau melihat beberapa cerita, kita mau belajar dari cerita-cerita ini bagaimana Tuhan memulihkan semangat hamba-hambanya. Yang pertama, saya ambil dari kisah Nabi Elia. Jadi Nabi Elia ini nabi yang luar biasa, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengan satu orang saja dia bisa mengalahkan 850 nabi palsu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Elia itu manusia biasa. Dalam Yakobus dikatakan ya, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Makanya dikatakan di situ doa saudara ini berkuasa. Dikatakan pada satu kesempatan di mana Elia setelah mengalahkan kurang lebih 850 nabi palsu, dia dikejar-kejar oleh seorang wanita yang bernama Isabel. Dan Elia ketakutan. Hebat ya, 850 nabi dia kalahkan. Tapi satu wanita membuat dia lari ketakutan. Dia harus melarikan diri dan itu yang membuat Elia down. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sama seperti yang lain. Aku tidak ada artinya. Dan dia minta supaya dicabut nyawanya oleh Tuhan. Dia sudah menyerah, duduk di padang gurun. Dia sudah nunggu, mudah-mudahan cepat dipanggil Tuhan ya saudara. Dan menarik sekali bagaimana Tuhan itu memulihkan Elia. Senang ya kalau kita membaca firman lalu kita renungkan. Mengapa demikian? Tuhan gak marah. Tuhan gak menyalahkan Elia. Elia kamu masa habis gini kok. Kena suara wanita kamu lari. Kenapa kamu begini? Tidak. Tuhan tidak menegur Elia. Bahkan tidak menasehati pun tidak. Tapi Tuhan mentraktir Elia makan. Ya, enak ya. Elia ditraktir makan. Kasih makanan sama Tuhan. Dimakan sama Elia. Habis makan dia masih belum bisa bangkit. Dia kembali loyo. Dan Tuhan masih tidak putus asa. Dia datang kembali. Dia siapkan kembali makanan yang lebih enak. Dan Elia makan lagi. Dan setelah itu dia baru dipulihkan. Dia mendapat kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan itu dia pergi ke gunung Allah. Berjalan dikatakan 40 hari 40 malam. Dia sampai ke gunung Allah. Ya, saya yakin makanan minuman ini bukan sekedar bicara tentang makanan minuman secara jasmani, tapi ini juga gambaran dari perjamuan suci. Ya. Perjamuan suci itu memberi kekuatan yang baru dalam roh kita. Karena kita menyatu kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, contoh yang kedua, saya ambil dari kisah Esra. Esra dan Nehemia saya sudah sering kali memberitahu. Jadi itu menceritakan pulangnya bangsa Israel atau bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel. Setelah 70 tahun mereka dibuang di Babel dan Tuhan pulangkan mereka kembali ke tanah Palestina, ke tanah Kanaan. Nah, Esra mencatat gelombang yang pertama yang pulang dari Babel ke tanah Kanaan, tanah Palestina.
Dan mereka punya satu tujuan yang penting sekali untuk gelombang yang pertama. Karena ada 3 gelombang dan tiap gelombang itu berbeda-beda ya. Tapi untuk gelombang yang pertama ini, mereka pulang dengan satu tujuan, yaitu mereka ingin kembali membangun bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Babel 70 tahun yang lalu. Jadi mereka datang, mereka pulang itu dengan sukacita. Mereka datang dengan sukacita. Mereka punya semangat untuk membangun bait Allah. Semangat, ya sekarang kalau baru itu semangat. Saya ingat dulu waktu masih sekolah ya sama. Kalau baru masuk itu semangat. Ya, wah semua semangat. Nanti kalau sudah mulai pertengahan, nah baru kelihatan. Murid-murid sekolah kitab juga gitu. Waktu pertama masuk, wah seger semangat. Nanti kalau sudah pertengahan angkatan, nah itu mulai loyo. Itu juga yang dialami oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena ketika mulai membangun bait Allah itu, pondasi sudah diletakkan, sudah mulai dibangun, tantangan mulai datang. Jadi saudara, tantangan itu nggak usah diundang, akan datang. Persoalan, kesulitan mulai datang. Mereka mulai diintimidasi. Mereka mulai dengan berbagai cara musuh itu berusaha untuk menghentikan pekerjaan Tuhan, menghentikan pembangunan rumah Tuhan itu. Dan itulah yang membuat akhirnya pekerjaan itu terhenti. Dan terhenti itu tidak tanggung-tanggung. Kalau sudah mempelajari itu, pekerjaan itu terhenti kurang lebih 20 tahun. Jadi 20 tahun mangkrak. Jadi kalau bangunan itu sudah mangkrak, kita sudah bisa bayangkan ya, paling sudah ketutupan putri malu, ketutupan, sudah tidak tahu lagi di mana itu. Sudah ditinggalkan. Tujuan mereka, semangat mereka yang mula-mula pupus. Tadinya mereka datang dengan semangat yang tinggi, sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak mau pekerjaannya terbengkalai. Manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu pasti terjadi. Dan itulah lalu Tuhan menggerakkan 2 orang nabi, yaitu Nabi Hagai dan Sakaria. Jadi kalau saudara membaca kitab Hagai dan Sakaria, itu adalah kitab motivasi. Motivasi untuk bangsa ini supaya bangkit kembali. Ayo bangkit, bekerja kembali. Jangan loyo, maju lagi. Coba kita lihat beberapa ayat dari, 1 ayat aja dari Hagai, 1 ayat dari Sakaria. Ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan melalui kitab Hagai. Di dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan berbicara melalui nabinya. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, haleluya. Tuhan berkata, ayo maju, bangkit kembali, bawa kembali bahan-bahan, kumpulkan, ayo mulai bangun lagi. Itu pesan firman Tuhan melalui Hagai kepada bangsa itu. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana melalui Zakaria. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, Tuhan berkata demikian, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, dengan Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam. Zerubabel itu adalah pemimpin mereka. Sakaria berkata kepada Zerubabel, Tuhan berkata melalui Sakaria, ayo Sakaria, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, karena dikatakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh rohku semua boleh jadi, kata Tuhan. Andalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang dapat menguatkan kita. Mari kita kembali mengandalkan roh Tuhan itu dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Tentu kita juga harus bekerja, berusaha. Tapi yang terpenting kita mau andalkan Roh Kudus yang dahsyat itu, yang hebat itu untuk menolong kita. Dan singkat cerita, melalui pelayanan Hagai dan Sakaria ini, mereka dibangkitkan kembali semangat mereka. Baik Zerubabel, baik pemimpin-pemimpin, baik semua rakyat kembali bergerak. Dan mereka kembali membangun bait Allah itu. Sehingga akhirnya bait Allah itu dapat dibangun dengan baik. Jadi hebat ya firman Tuhan. Roh Tuhan itu hebat. Saya yakin saudara. Firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup saudara. Saudara akan bangkit kembali. Ayo bangun saudara. Jangan loyo. Tuhan beserta kita. Roh Tuhan ada menyertai kita. Amin. Maju. Semangat kembali. Nah yang berikutnya.
Saya beri contoh dari kitab Nehemia. Nehemia ini menceritakan kepulangan yang ketiga. Dan kepulangan yang ketiga ini tujuannya satu, yaitu membangun benteng kota Yerusalem. Kalau kota zaman dulu itu selalu ada bentengnya. Kalau sekarang tidak ada ya, tapi kalau dulu pasti ada bentengnya. Benteng yang sudah dihancurkan itu. Ketika kita mau maju, pasti ada tantangan. Apalagi kalau itu pekerjaan Tuhan, kalau pekerjaan Tuhan itu mau maju, itu pasti ada tantangan. Nah demikian juga dengan waktu Nehemia juga sama, mengalami hal yang sama. Ketika dia mulai menggerakkan rakyat untuk kembali membangun tembok yang sudah runtuh itu, benteng yang sudah runtuh itu, mulai musuh mulai menyerang. Wah, kalau sudah baca kitab Nehemia itu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Mau dibunuh, difitnah, diintimidasi dan seterusnya. Banyak lagi, mau dijebak dan sebagainya. Nah, sehingga dikatakan apa? Mereka pun semangat mereka mulai kendor. Coba ayat berikut ini ya. Dalam Nehemia pasal 4 ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah ini, aduh, tidak mungkin ini sudah. Terlalu besar pekerjaan ini, tidak bisa. Kami sudah tidak mampu. Semangat mereka drop. Ini saudara. Kalau 1-2 orang enggak apa, tapi ini rakyat mulai berkata, kami tidak sanggup dan Nehemia. Terus terang, kami sudah tidak sanggup. Sorry, kami enggak bisa. Nah, saudara. Apakah Nehemia terus, ya sudahlah, kalau gitu ya wis, forget it. Aku tak pulang kembali. No. Dia memang pemimpin yang sejati. Tapi saya yakin kekuatan Nehemia itu berasal dari Tuhan. Karena Nehemia ini seorang pendoa. Dia berdoa setiap saat dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga dia mendapat kekuatan yang baru dan dia bangkit untuk menyemangati rakyat. Coba kita lihat bagaimana Nehemia menyemangati rakyat itu. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-14. Ini salah satu yang dia katakan. Masih banyak sebenarnya ya. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Banyak kali semangat itu kendor karena kita takut. Wah, mulai ketakutan itu bahaya. Itu memang ketakutan itu ditanamkan oleh iblis. Supaya kita takut ini kalau gagal gimana, takut ini kalau dibetawakan orang gimana, takut ini. Banyak sekali ketakutan. Makanya dikatakan jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nehemia mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Dimotivasi kembali. Ayo, maju, berperang, siap, jangan loyo. Berperanglah untuk masa depanmu, untuk anak cucu keturunanmu. Kita juga harus berpikir demikian. Jangan cuma memikirkan diri sendiri ya. Aku wis kayak gini, wis cukup, wis tua. Sudah ingat, kita punya tanggung jawab yang belum selesai. Apa itu? Anak cucu kita. Anak cucu kita itu melihat kita. Jadi anak-anak saudara, cucu-cucu saudara itu melihat saudara. Ayo, jangan berhenti saudara. Maju terus, amin. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban untuk berjuang bagi generasi yang akan datang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri supaya benar-benar pekerjaan Tuhan dimaju terus. Dan saudara-saudara luar biasa, kalau saudara baca dalam kitab Nehemia, mereka kemudian bangkit, mereka bekerja sambil berjaga-jaga. Dikatakan satu tangan bekerja, satu tangan bawa bata, satu tangan membangun, dan satu tangan lagi membawa senjata. Sehingga ketika musuh datang mereka bisa langsung menghadapi. Mereka tidak takut, mereka menjadi pasukan berani mati. Anak Tuhan itu harus demikian. Kita enggak boleh menjadi penakut. Wahyu berkata penakut itu enggak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Kita harus berani karena Tuhan kita sudah menang. Nah, singkat cerita, akhirnya tembok itu bisa dibangun dalam waktu 52 hari. Puji Tuhan, luar biasa. Tembok yang sudah terbengkalai puluhan tahun, bahkan kurang lebih 100 tahun. 52 hari terbangun. Nah, saya rasa contoh-contoh ini masih banyak yang lain, tapi sekarang saya mau memberikan contoh yang positif dari seseorang. Ada seseorang yang menjadi panutan kita, yaitu Kaleb. Seorang Kaleb yang namanya Kaleb. Namanya Kaleb ini sebenarnya artinya kurang baik, kurang elok. Karena Kaleb itu artinya dog, anjing. Saya juga nggak tahu kok kasih nama Kaleb. Kaleb ini luar biasa, saudara.
Dari muda sampai tua, luar biasa. Kita tahu bahwa pada masa mudanya dia adalah salah satu dari 2 orang pengintai yang akhirnya boleh masuk Kanaan. Yang lainnya mati di padang gurun. Karena hanya dia dan Yosua yang memberitakan kabar yang positif. Yang lainnya negatif, yang membuat bangsa Israel ketakutan dan tidak mau masuk Kanaan. Nah, di dalam Yosua pasal 14, Kaleb sudah tua dan dia sudah berdiri di tanah Kanaan. Dia sendiri berkata, dulu aku muda, masih 40 tahun. Sekarang aku sudah usia 85 tahun. Kaleb 85 tahun dan dia berkata, aku sekarang 85 tahun. Tetapi, nah ada tetapinya, kekuatanku tidak pernah berubah. Aku masih sanggup berperang. Beri kepadaku musuh. Beri kepadaku tanah yang diduduki musuh. Aku akan taklukkan itu. Give me that mountain. Berikan kepadaku pegunungan itu. Pegunungan yang ditunjuk itu adalah pegunungan yang diduduki oleh orang enak. Orang enak itu kan orang yang raksasa ya. Jadi zaman itu orang paling takut itu mendengar orang enak. Karena itu bangsa yang besar-besar. Bangsa Israel kan takut karena melihat orang enak. Tapi Kaleb berkata, beri kepadaku tanah pegunungan itu. Yang kamu bilang ada orang enak, aku akan taklukkan. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia tidak pernah goyah. Walaupun dia sudah usia 85 tahun. Karena orang 85 tahun itu ya sudah loyo ya. Secara fisik saya yakin ya tentu pasti Kaleb sudah tidak seperti dulu. Tapi semangatnya itu yang membuat dia berkata, aku tetap dapat berperang. Kadang-kadang orang kalau sudah mulai usia ya, aku tak pensiun nih wis. Kaleb gak mau pensiun. Dia tidak mengenal kata pensiun. Dia berjuang sampai akhir. Dan akhirnya dia mewarisi tanah yang dijanjikan itu. Nah sekarang apa rahasia semangat ini? Tuhan berkata demikian tentang Kaleb. Di dalam Yosua 14 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Haleluya. Dengan sepenuh hati. Ini saudara-saudara kuncinya. Mengapa dia tetap kuat dari muda sampai tua. Imannya tidak goyah. Semangatnya tetap membara. Kalau istilah kita, rohnya tetap berapi-api. Dan firman Tuhan berkata, jangan rohmu padam. Jangan kerajinanmu kendor. Kaleb tidak. Rohnya itu roh yang berapi-api. Roh yang membara. Roh yang tidak pernah berkata, it's enough for me. Tidak. Dia terus maju untuk memperoleh janji Tuhan. Masih banyak janji Tuhan yang belum kita dapatkan. Mari kita maju. Jangan kita menyerah. Jangan kita loyo. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau saya boleh artikan sepenuh hati itu apa? 100%. Berapa persen kita percaya Tuhan? Nah ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Berapa persen? Kalau separuh ya 50%. Seprapat ya 25%. 3/4 75%. Tapi kalau Kaleb tidak. Dia mengikut Tuhan dari muda sampai tua. Dia mengikut Tuhan 100%. Dia percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Kaleb bisa survive. Yang lain sudah mati dikubur di padang gurun. Tidak pernah masuk Kanaan. Tapi Kaleb masuk Kanaan. Bahkan dia mewarisi tanah Kanaan. Saudara, kita mau masuk Kanaan. Amin. Ayo kita punya semangat. Amin, saudara. Walaupun ada tantangan di depan, kita mau maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita menjadi loyo. Jangan sampai iman kita loyo. Jangan sampai roh kita padam. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata firman Tuhan. Roh itu harus tetap dijaga, menyala-nyala. Bagaimana menjaga? Yaitu izinkan Roh Kudus selalu bekerja mengurapi kita. Nah, bagi saudara yang mungkin dalam keadaan yang down, firman Tuhan dikatakan datang kepada Tuhan. Sebab dikatakan apa? Orang-orang muda, Yesaya 40 berkata, orang-orang muda bisa capek, teruna-teruna bisa jatuh, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan tetap akan mendapat kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.